low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Lama yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas. Nah, oke, baiklah teman-teman semuanya, kali ini di tangan saya ada satu buah resistor yang nilainya 5 watt 22 ohm teman-teman. Kebetulan kemarin ada teman kita, subscriber saya yang request, katanya tolong dong bang bikinkan tutorial cara membuat solder. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorialnya hanya dengan menggunakan resistor bekas seperti ini teman-teman. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak tutorialnya berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Teknisi Lama. Nah, oke, baiklah teman-teman semuanya. Ini dia resistor yang tadi. Ini akan kita pecahin. Di sini akan saya pecahin menggunakan tang, teman-teman. Oke, kita akan pecahin sekarang. Oke, ini sudah pecah. Ya, bentuk dalamnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di dalam resistor ini ada kawatnya. Nah, kawat inilah yang akan kita gunakan nanti untuk membuat solder, teman-teman. Jadi kawatnya akan kita jadikan elemen pemanas. Nah, kenapa saya memilih resistor ini? Karena kawat ini bukan kawat biasa. Kawat ini tidak mudah terbakar ya teman-teman. Jadi ketika dialiri arus listrik, dia tetap bisa panas, tapi dia tidak mudah putus atau tidak mudah terbakar. Oke, sekarang akan kita ambil kawatnya. Kita bersihkan dulu. Saya akan cungkil bagian kawatnya. Di sini saya menggunakan pisau cutter. Ya, kita lepas. Ya, ini dia kawatnya teman-teman, sudah terlepas. Ya, seperti ini. Oke, ini kita simpan dulu. Sekarang saya akan bersihkan dulu ini supaya tidak berantakan. Selanjutnya teman-teman siapkan kabel tembaga seperti ini. Ini akan kita ambil bagian dalamnya. Nah, ini sudah saya ambil teman-teman seperti ini. Ini akan kita jadikan sebagai mata soldernya teman-teman. Selanjutnya teman-teman siapkan pembungkus kabel yang berwarna putih seperti ini. Ini nanti akan kita gunakan untuk membungkus kawat tembaganya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita potong. Untuk ukuran panjangnya tergantung selera teman-teman masing-masing saja ya. Oke, seperti ini. Nah, kita belah dulu sedikit. Nah, kalau sudah terbelah seperti ini, sekarang tinggal kita bungkus. Ya, kita bungkus seperti ini. Oke, mantap. Nah, sekarang tinggal kita ambil kawat yang dari resistor tadi. Kita ambil kawatnya, lalu kita gulungkan di kawat tembaga ini teman-teman. Jadi fungsinya ini pembungkus kabel ini untuk melapisi supaya nanti ketika kita menggulung kabel atau menggulung kawatnya ini tidak terjadi hubungan singkat ya teman-teman, atau tidak korslet. Nah, seperti ini. Kita gulung. Ya, ini kawatnya sudah hampir habis. Kita sisakan sedikit saja teman-teman untuk nanti kita gunakan untuk menggulung bagian luarnya. Saran saya kalau teman-teman mau menggunakan charger HP yang 5 volt, jadi gulungannya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kalau bisa sekitar 7 atau 8 lilit saja. Nah, ini saya gunakan sekitar berapa ini? Sekitar 9 lilit.
Sebenarnya makin pendek dia makin bagus teman-teman, jadi cepat panas dia, asalkan batok casnya nanti yang besar ya teman-teman, yang ampernya besar, jangan pakai yang 2 ampere, pakai yang 3 ampere ke atas supaya nanti panasnya bisa lebih maksimal. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini yang potongannya yang tadi sekarang kita bungkus seperti ini supaya ujung yang satu dengan yang satunya lagi tidak ketemu, jadi tidak koslet, tidak terjadi hubungan singkat. Nah, kita lipat seperti ini. Oke, mantap. Nah, kalau sudah seperti ini sekarang tinggal kita bungkus lagi teman-teman. Kita bungkus lagi menggunakan pembungkus yang satunya. Oke, kita bungkus. Ini kita benerin dulu sedikit supaya rapi. Oke. Ya, kita bungkus seperti ini. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Sudah saya bungkus. Sekarang tinggal kita ikat menggunakan sisa kawat yang tadi. Kita ikat kasih kencang ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bisa rapi. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Ya, sekarang tinggal kita rapiin sedikit. Kita kasih rapi supaya lebih cantik lagi tampilannya. Nah, ini kita potong sedikit supaya tidak terlalu panjang. Ya, ini kita potong juga. Oke. Nah, ini yang bagian atasnya atau bagian ujungnya kita potong juga supaya dia tampilannya lebih cantik lagi, lebih rapi lagi ya maksudnya teman-teman. Kok lebih cantik. Oke, kita belah dulu. Setelah itu tinggal kita potong. Oke, kita potong juga. Oke, hanya dari resistor bekas saja teman-teman sudah bisa membuat elemen solder seperti ini teman-teman. Sangat sederhana bukan? Oke teman-teman, mantap. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, sekarang selanjutnya teman-teman siapkan satu buah fitting lampu yang seperti ini teman-teman. Ini nanti akan kita lepas dan kita ambil konektor bagian dalamnya. Nah, yang ini teman-teman. Tadi saya sudah ambil satu. Nah, seperti ini. Ini nanti akan kita gunakan sebagai penjepitnya. Ini akan kita pasangkan di mata soldernya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini fungsinya untuk penjepitnya supaya nanti mata soldernya tidak mudah lepas. Oke, seperti ini, mantap. Selanjutnya teman-teman siapkan juga selongsong besi seperti ini. Ini selongsong bekas antena radio teman-teman ya. Bekas antena radio. Ini akan kita masukkan nanti. Namun ini lubangnya kita kasih besar dulu sedikit. Kita kasih besar menggunakan gunting. Bahan berikutnya lagi teman-teman siapkan satu buah pipa paralon. Ini pipa paralon bekas instalasi listrik teman-teman. Panjangnya sekitar 7 cm dan satu buah kayu yang sudah saya lubangi seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan kayu apa saja. Nah, ini akan kita masukkan seperti ini untuk kita gunakan sebagai gagang soldernya. Oke, ini mantap. Sekarang tinggal kita siapkan lagi satu buah kabel USB. Teman-teman bisa menggunakan kabel USB bekas yang sudah tidak terpakai. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan. Oke, setelah itu sekarang kita sambungkan kabelnya di elemen solder yang kita buat tadi. Nah, ini kita potong dulu. Sebelum itu teman-teman juga siapkan ini sambungan keramik yang seperti ini supaya nanti
sambungannya tidak panas ya. Teman-teman bisa ambil dari bekas-bekas elektronik atau bekas solder yang sudah tua juga ada. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa sih, cuma nanti khawatirnya kabelnya ikut panas jadi meleleh teman-teman. Jadi kalau pakai ini kan aman. Kita pasang. Ini kayaknya kepanjangan jadi saya potong dulu sedikit. Oke ya, ini kita masukkan. Oke, ini elemennya sudah selesai. Sekarang teman-teman siapkan lagi satu buah solasi. Nah, ini solasi ini fungsinya untuk membungkus sambungan kabel yang kita sambung tadi. Saran saya teman-teman menggunakan solasi yang anti panas ya teman-teman. Ini saya menggunakan solasi instalasi listrik. Karena ini kan hanya sekedar contoh saja, tutorial saja. Nanti teman-teman supaya lebih bagus menggunakan isolasi anti panas. Ya, ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita masukin di selongsong antenanya. Oke, mantap. Kalau sudah begini sekarang tinggal kita baut teman-teman. Nah, kita baut supaya mata soldernya kuat dan kencang, jadi tidak mudah goyang-goyang. Oke, mantap. Tinggal kita kencengin sekarang. Oke, ini sudah kuat. Kalau sudah begini sekarang tinggal kita pasang di gagang soldernya teman-teman. Kita pasang di gagang soldernya. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, ini sudah mantap. Ya, hanya dari barang-barang bekas saja teman-teman sudah bisa membuat solder portable atau solder mini yang hanya menggunakan tegangan 5 volt seperti ini teman-teman. Ya, ini sangat mantap sekali. Sekarang akan langsung kita uji coba. Kita lihat hasilnya bersama-sama. Di sini saya sudah menyiapkan batok cas seperti ini dan juga stop kontak yang sudah dialiri arus listrik. Nah, kita colok sekarang. Oke, ini sudah nyala. Sekarang tinggal kita colokin lagi USB solder mininya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini sangat mantap sekali. Kalau sudah begini sekarang tinggal kita tunggu panas. Untuk durasi panasnya ini memerlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Jadi lumayan lama. Tergantung gulungan yang teman-teman bikin tadi. Oke, kita benerin dikit tempatnya. Oke, kita tunggu. Setelah menunggu kurang lebih sekitar 2 menit, ini kayaknya sudah mulai panas. Kita coba apakah dia sudah panas. Oh, ternyata belum teman-teman. Ini belum cukup panas. Jadi kita harus tetap menunggu lagi. Kita tunggu sampai benar-benar panas. Ya, ini sudah kurang lebih 10 menit kita menunggu. Kita coba lagi. Ya, ini kayaknya sudah mulai berasa panasnya teman-teman. Sekarang kita coba menggunakan timah, apakah timahnya bisa meleleh. Iya, ternyata belum bisa teman-teman ya. Jadi solder ini belum cukup panas. Jadi kita tunggu sampai soldernya benar-benar panas. Oke teman-teman semuanya, setelah 17 menit berlalu ini soldernya sudah mulai mengeluarkan asap. Teman-teman jangan kaget kalau soldernya mengeluarkan asap seperti ini teman-teman. Karena ini hal yang wajar, karena ini solder termasuk masih baru jadi. Jadi lapisannya sedang terbakar dan itu tidak masalah. Kita coba sekarang dengan timah.
Oke, ini timahnya meleleh teman-teman. Ini sangat-sangat mantap sekali. Berarti ini soldernya panasnya maksimal teman-teman. Iya, ini mantap. Dan solder yang kita buat kali ini berhasil teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk membuat solder seperti ini? Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play